Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 28 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau melemah pada perdagangan Senin kemarin, seiring dengan hari pertama adanya implementasi penutupan kode domisili investor. IHSG tertekan 0,38% menuju level 7.016,06. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi hariannya pada level 7.070,52 dan level terendah 6.973,66. Kapitalisasi pasar terpantau pada posisi 9.168,08 triliun rupiah dengan nilai transaksi sebesar 12,54 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 21,46 miliar unit saham. Sektor energi mengalami koreksi paling dalam sebesar 1,35% dan juga sektor barang baku yang melemah 0,67%. Investor asing membukukan aksi net foreign sale sebesar 1,31 triliun rupiah di seluruh pasar. Saham PT Bank Sentral Asia terlihat banyak dilepas asing dengan net sale senilai 326,6 miliar rupiah. Disusul saham PT Bank Rakyat Indonesia yang dijual asing sebesar 188,9 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Merdeka Copper Gold masih dikoleksi asing dengan net buy 99,4 miliar rupiah. Lalu terdapat saham PT Perusahaan Gas Negara yang dibeli asing 54,8 miliar rupiah dan saham PT Harum Energi sebesar 54,7 miliar rupiah. Lesunya IHSG tidak sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang cenderung merek hijau. Bursa saham Amerika Serikat Wall Street kembali cerah dan perdagangan terakhir pekan lalu, IHSG melemah seiring dengan implementasinya penutupan kode domisili investor. Dalam hal ini, maka pelaku pasar dan investor tidak dapat melihat kode domisili foreign atau domestik secara real-time melalui layar aplikasi online trading. Kemudian, dari dalam negeri likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Mei 2022 terpantau tetap tumbuh positif. Posisi pada Mei 2022 tercatat sebesar 7.854,8 triliun atau tumbuh 12,1% secara tahunan. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah pada awal pekan ini. IHSG melemah 0,36% ke level 7.016,05. Investor asing masih membukukan net sale sebesar 1,31 triliun rupiah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher mengatakan IHSG ditutup melemah setelah bergerak di area negatif sepanjang hari. Hal ini karena minimnya sentimen pendorong, terutama dari dalam negeri. Di sisi lain, investor masih mencermati dampak panjang dari kenaikan inflasi global serta kebijakan suku bunga. Pada perdagangan Selasa, investor masih akan mencermati beberapa data ekonomi terutama dari global. Pelaku pasar juga akan mengantisipasi data inflasi Indonesia menjelang akhir pekan nanti, ujar Dennis pada Senin lalu. Secara teknikal, candlestick membentuk doji setelah tertahan di resisten moving average 50 dengan volume yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan IHSG berpotensi terkoreksi dengan rentan yang terbatas. Dennis memperkirakan IHSG akan melemah dengan support pertama di level 6.969 dan support kedua di level 6.922. Sementara itu, resisten pertama IHSG ada di 7.066 dan resisten kedua di level 7.116. Analis Kiwom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz mencermati IHSG kemarin ditutup melemah dengan candle bearish. Sementara stochastic bullish dan MACD histogram bergerak ke arah positif disertai turunnya volume. Menurut Aziz, jika IHSG mampu bergerak bullish, ada peluang bergerak di kisaran resisten 7.070 hingga 7.086. Tapi jika kembali bearish, IHSG dapat bergerak ke kisaran support 6.944 hingga 6.973.
Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan terdapat strong pivot untuk pergerakan jangka menengah IHSG di level 7050. IHSG cenderung terkonsolidasi di bawah level tersebut. Sehingga, jika bertahan di atas 7000, IHSG berpotensi menguji 7050 hingga 7080. Sebaliknya, hati-hati support level 6930 hingga 6950 jika turun ke bawah 7000 pada Selasa. Menurut Valdi, pelaku pasar dapat mencermati peluang rebound pada saham Mika, MLIA, dan INKP. Selain itu ada potensi penguatan lanjutan dari BRMS, PNLF, PNBBN, dan TBIG. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat naik pada perdagangan awal pekan di tengah melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, kenaikan ini terjadi setelah Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Kanada berencana mengumumkan larangan impor emas dari Rusia dalam KTT G7 di Jerman. Sanksi memboikot emas dari Rusia diperkirakan mampu mengangkat harga emas dalam jangka pendek. Ini karena Rusia adalah produsen emas terbesar ketiga di dunia. Pada perdagangan Senin 27 Juni lalu, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkerek 8 US dollar menjadi 1.841,1 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga menguat 7,64 US dollar ke level 1.838,93 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun menjadi 103,683. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp994.000, naik Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp873.000 per gram, lebih tinggi Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang naik pada perdagangan Senin petang. Harga bergejolak karena investor mengantisipasi keputusan soal ekspor minyak dan gas Rusia yang mungkin tercetus dari pertemuan para pemimpin negara-negara kelompok 7 di Jerman. Namun, ketatnya pasokan tetap membayangi pasar karena negara-negara barat mencari cara untuk memotong kemampuan Rusia dalam mendanai invasinya di Ukraina. Para pemimpin G7 juga diperkirakan membahas kebangkitan kembali kesepakatan nuklir Iran. Pada perdagangan Senin petang lalu, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus 2022 naik 1,01% menjadi 107,56 US dollar per barel di New York Central Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus 2022 juga naik 1,06% menjadi 109,15 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Para pemimpin G7 yang mulai mempertemukan mereka pada hari Minggu diperkirakan membahas opsi untuk mengatasi kenaikan harga energi dan mengganti impor minyak dan gas Rusia, serta sanksi lebih lanjut yang tidak memperburuk inflasi global. Langkah-langkah ini termasuk kemungkinan pembatasan harga pada ekspor minyak Rusia untuk mengurangi pendapatan Moskow. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah rupiah diprediksi menguat pada hari Selasa ini. Hal ini sejalan dengan indeks dolar yang mulai menurun. Terkoreksinya indeks dolar Amerika Serikat sebesar 0,39% menyebabkan seluruh mata uang menguat. Hari ini senior ekonomi Samuel Sekuritas Fikri C. Permana meyakini rupiah masih memiliki peluang melanjutkan penguatan. Bertolak dalam negeri, rupiah mendapatkan angin segar lewat realisasi APBN yang positif. Bank Indonesia juga melaporkan uang beredar pada Mei tumbuh secara tahunan. Hal ini membuat investor lebih percaya terhadap rupiah, sehingga bisa menjadi katalis yang positif untuk perdagangan hari ini. Analis Monex Investindo Futures Andian Wijaya berkata, kekhawatiran inflasi tinggi masih mengganjal ekonomi Amerika Serikat. Namun, kondisi ini diyakini hanya sementara karena ada isu kenaikan bunga The Fed di Juli hingga Agustus. Karena itu, Andian memperkirakan rupiah berpotensi menguat terlihat dari data ekonomi Amerika Serikat dan sentimen pasar yang terus menekan indeks dolar. Andian memperkirakan hari ini rupiah menguat di area 14.750 hingga 14.850 dan Fikri memprediksi rupiah di kisaran 14.750 hingga 14.900 rupiah. Di pasar spot, rupiah menguat
0,36% di 14.797. Jika berdasarkan Purchase Door Bank Indonesia, mata uang Garuda menguat 0,3% ke Rp14.802. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadia Sretnan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.